Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini Ida Harun Rahman sebagai moderator atau memimpin acara presentasi dari kelompok 6 yang materinya Rahan dan Wadiah, yang ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Jenita Sari, Melati Istiani, Muhammad Rangga Setiawan, Joni Suhendra, dan Mira Octavia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan membahas tentang pengertian, dasar hukum, dan syarat dan rukun Wadiah. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya saya persilahkan kepada Saudara Polem untuk membacakan materi. Pada Saudara Polem, saya persilahkan. Pengertian rahan dan wadiah. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Al-wadiah, yaitu sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Yang dimaksud al-wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga dengan layak, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Tetapi bila kerusakannya itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantikannya. Next. Dasar hukum arahan. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad arahan diperbolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutang. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan atau borg itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Polem atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Melati Istiani. Pada Saudara Melati Istiani, saya persilakan. Baik, dasar hukum al-wadiah. Al-wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Syarat rukun al-wadiah, yaitu harus balik, berakal, dan dewasa. Sementara wadiah diisyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Dengan demikian, apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian
yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Melati Stiani atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Joni Suhendra. Pada Saudara Joni Suhendra, saya persilakan. Atau mungkin bisa disampaikan oleh Saudari Mira Octavia. Baiklah, untuk materi kali ini akan saya sampaikan sendiri untuk contoh arahan dan wal wadiah. Untuk contoh arahan itu dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang yang menggadaikan surat kendaraannya dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman. Dan untuk contoh al-wadiah adalah penitipan barang adalah seperti menitipkan harta dan benda berharga di bank, dokumen, saham, obligasi, bilet giro, surat perjanjian mudharabah. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan sesuai dengan hukum dain piutang karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian dalam perbedaan utama antara wadiah dan dain, hutang piutang. Baik, itu presentasi dari kelompok kami yang pemaparan materinya sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk sesi selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya membuka satu sesi dengan 2 penanya. Kepada teman-teman atau peserta presentasi pada malam hari ini, untuk siapa tahu ada yang ingin bertanya atau belum paham bisa ditanyakan. Mungkin dari teman-teman jika tidak ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua, saya akan mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.